Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Trisan Channel. Oke, saya akan melanjutkan membaca sebuah buku yang berjudul Bicara Itu Ada Seninya, Rahasia Komunikasi yang Efektif, pengarang Oh Soo-yang, dosen dan pakar komunikasi terkenal di Korea Selatan. Oke, saya akan melanjutkan membaca di bab 5, yaitu bab terakhir yang berjudul Suara Bagus Bukan Bawaan Dari Lahir. Di dalam bab 5 terdiri dari beberapa subbab, yaitu Gema Suara yang Menarik Orang, Sosok yang Menawan Telinga oleh Lee Byung-hun atau Lee Seo-jin, Laut yang Jernih oleh Song Joong-ki atau Kim So-hyun, Anak Tenor Kaya Karakter oleh Kim Seung-jo atau Jun Hyun-mo, Pembawa Acara Komedi dengan Kekuatan Kata-katanya oleh Yoo Jae-suk atau Kim Gur, Jujur Tanpa Dibuat-buat oleh Jung Yeon-jung atau Lee Min-won, Ucapan yang Dingin dan Rasional oleh Son Suk-hye atau Kim Joo-ha, Sentuhan Suara yang Lembut oleh Lee Kyung-hee atau Sung Si-kyung. Oke, sebelum saya melanjutkan membacanya, tolong di subscribe and like serta komennya ya. Suara bagus bukan bawaan dari lahir. Bab 5. Suara bergema menyokong isi. Gema suara yang menarik orang. Setengah udara, setengah suara. Seorang pengacara wanita berusia 30-an awal datang mencariku. Setelah berbagi cerita sambil minum teh, saya langsung bisa mengetahui masalah apa yang sedang dihadapinya. Suaranya. Ia memiliki suara yang tipis dan lemah, sehingga mempunyai kebiasaan berbicara terbata-bata. Saya seorang pengacara. Soal lain tidak ada masalah. Saya memiliki pendapatan sesuai kerja keras saya. Hanya satu yang menyusahkan saya. Saya tidak bisa berbicara dengan baik. Saat masih sekolah, saya tidak menyangka bahwa hal ini akan menjadi masalah besar. Namun, setelah jadi pengacara dan menjalani kehidupan sosial, hal itu menjadi kompleks bagi saya. Bagi seorang wanita, suara yang ia miliki sebetulnya tidaklah jelek, karena hal tersebut untuk memancing insting melindungi klien. Namun, untuk urusan bisnis, hal itu bisa menjadi sebuah rintangan. Ia harus berbicara dengan meyakinkan di depan hakim dan juga kliennya. Saya memberikan saran kepadanya. Cara bicara dan suara yang memberi kesan baik sangatlah penting untuk kegiatan bisnis. Ada yang sejak lahir memiliki suara seperti itu, ada juga yang tidak, tetapi bisa memilikinya dengan rajin latihan. Saya sarankan, Anda mencoba latihan berbicara dengan memotong suku kata, seperti saat melakukan staccato tangga nada. Berbicara pendek-pendek dan jangan sambung setiap suku kata. Dengan begitu, Anda akan merasakan perubahan suara Anda. Suara memang sangat penting untuk bisa berbicara dengan baik. Kebanyakan wanita menganggap suara lebih penting daripada faktor nonverbal lainnya saat mendengar pria berbicara. Walaupun wajahnya biasa saja, pria yang memiliki suara indah lebih meyakinkan. Pembicara sekaligus motivator dunia, Zig Ziglar, berpendapat bahwa suara seorang salesman bisa bernilai jutaan dolar. Instrumen terpenting dalam penjualan adalah suara salesman. Menurut para ortoponis atau terapi berbicara, orang yang terlahir dengan suara enak didengar tidaklah lebih dari 5%. Meskipun demikian, sisanya dapat mengubah suaranya menjadi lebih baik lewat latihan. Seperti apa warna suara yang disukai banyak orang? Suara yang jelas dan bergema. Pada dasarnya, untuk memiliki suara yang bergema harus menyimpan banyak udara di dalam mulut, seperti istilah gonggiban soriban atau half air half sound yang sering diucapkan Park Jin Young dalam acara K-pop Star. Berdasarkan sebuah statistik, aktor yang memiliki suara menarik adalah Lee Sun-kyun, Lee Byung-hun, Sung Si-kyung, dan Jeong-woo. Peringkat pertama diduduki oleh Lee Sun-kyun yang memperoleh 44,6% suara. Sedangkan peringkat kedua oleh Lee Byung-hun dengan 25,3%. Keduanya sama-sama memiliki suara yang menggema.
Suara Lee Sun Kyun terdengar merdu karena gaung besar di lubang hidungnya. Suaranya begitu menggema hingga tidak perlu mic lagi. Saya menyebut suara ini sebagai Sky Cotton Candy atau SCC atau suara yang manis seperti gulali. Untuk memperoleh suara hidung seperti ini, harus sering berlatih mengeluarkan suara dan eng. Sedangkan Lee Byung-hun memiliki suara bass yang identik dengan gema. Suaranya menunjukkan vokal tingkat tinggi yang membedakan dengan artis lainnya. Deklamasi puisinya dalam sebuah album kompilasi Deklamasi puisinya dalam sebuah album kompilasi paling menunjukkan hal ini. Ada yang kucintai saat kusikat gigi, kucuci wajah dan kubasahi rambut di pagi hari. Aku tahu bahwa ada yang kucintai. 3 cara mudah mengolah suara. Saya baru mengetahui bahwa suara saya bagus saat di bangku SMA. Saat mendengar pujian guru tentang suara saya seperti menemukan diri saya yang baru. Momen ini membuat saya tertarik terhadap suara dan berusaha untuk mengeluarkan suara lebih baik. Puluhan hingga ratusan kali saya rekam suara saya sendiri, lalu saya dengarkan dan perbaiki. Saya juga pernah menirukan suara pembawa acara dan penyiar radio terkenal. Saya mencoba berbagai usaha untuk membentuk suara yang menarik. Saya menghabiskan waktu seperti teman-teman belajar bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Suatu hari, saya terpilih menjadi reporter sebuah perusahaan siaran. Setelah itu, saya menjadi voice trainer dengan berbagai spektrum suara dan melakukan siaran di public speaking. Ada peribahasa yang mengatakan butuh lebih dari sekedar mutiara untuk membuat sebuah kalung. Konten yang bagus harus ditopang oleh suara yang menggema agar lebih memancar. Biarkan konten ucapan menari bersama alunan suara yang indah. Berdasarkan pengalaman saya selama ini, ada 3 cara membentuk suara yang dapat saya berikan untuk diikuti oleh siapa saja. Vokalisasi ala pendengar, melenturkan organ artikulasi, dan bernapas seperti aktor Choi Bol-am. Dengan rutin melakukan latihan ini, suatu ketika suara Anda akan berubah menjadi merdu. Vokalisasi. Ada suara yang biasa dikeluarkan oleh para pendengar. Suara reaktif seperti o. Untungnya hal ini diikuti dengan mudah oleh siapapun dan dimanapun. Ketika Anda membuat bunyi gelombang suara akan menjalar dari hidung ke ujung kepala dan tepi wajah sehingga suara menjadi lebih dalam. Saat kita mengucapkan a, rongga mulut terbuka lebar sehingga suara lebih bergema. Sedangkan saat mengeluarkan suara o, hal itu membuat pergerakan rahang sehingga artikulasi lebih fleksibel. Hal tersebut terlihat sederhana, tapi efeknya sangat luar biasa. Bahkan ada seorang dosen jurusan drama dan perfilman di sebuah universitas yang meminta saya mengajari mahasiswanya teknik vokalisasi MAO. Mari ubah suara menjadi lebih sempurna dan berkelas dengan teknik vokalisasi MAO. Melenturkan organ artikulasi. Banyak orang yang berbicara dengan lafal yang tidak tepat akibat kebiasaan yang salah, dan untuk memperbaikinya harus dengan latihan menggerakkan organ artikulasi dengan benar. Di bawah ini adalah bunyi untuk mengaktifkan bibir, rahang, dan lidah. Lakukan latihan ini sesering mungkin untuk melenturkan organ artikulasi, yaitu bibir, ma, bata, rahang, ta, nada, lidah, la, lilu, hidung, hong, kong, song. Bernafas ala Choi Bol-am. Aktor Choi Bol-am mengeluarkan suara pa sambil tersenyum. Ini adalah contoh yang sangat bagus untuk melatih pernafasan. Napas diperlukan untuk menghasilkan suara yang bergema. Tempat khusus berbicara biasanya mendorong untuk pernafasan perut, yang sebetulnya tidak perlu dipelajari secara khusus. Kita dapat melakukannya dengan mengeluarkan suara seperti Choi Bol-am.
Cobalah keluarkan suara pa. Dengan begitu, Anda akan merasakan diafragma Anda terbuka lebar dan napas menjadi lebih dalam. Sosok yang menawan telinga oleh Lee Byung-hun atau Lee Seo-jin. Suara bariton yang menggetarkan hati. Kau tak pernah tahu, kau telah membuatku berdebar. Cinta yang indah dan menyakitkan ini, kita pernah bersama, akulah kendaraanmu, hidupmu yang bersinar, life brilliant. Narasi di atas dibawakan oleh Lee Byung-hun dalam iklan Hyundai beberapa tahun lalu. Jika kata kendaraan dihilangkan, teks di atas akan menjadi puisi yang indah. Dengan suara baritonnya yang khas, Lee Byung-hun memberikan rasa percaya terhadap produk kepada konsumen yang rata-rata berusia 30-50 tahun. Namun, aktor internasional yang telah masuk ke Hollywood ini tidak tampak sedikitpun dalam tayangan iklan tersebut. Mengapa? Apakah karena bayarannya terlalu tinggi? Apakah citranya tidak cocok dengan mobil Hyundai? Tidak, karena ia mampu memperlihatkan eksistensinya walaupun hanya lewat suara. Suaranya sudah cukup mewakili citranya yang menghanyutkan perasaan dan dapat dipercaya. Dengan tayangan menyentuh dan musik latar melodi piano, suaranya mengalun dan tidak menunjukkan kekurangan apapun. Lee Se-jin juga memiliki suara bariton seperti Lee Byung-hun. Suaranya dalam drama kolosal Damo telah menggetarkan hati banyak penonton wanita. Seperti ketika berdialog, aku juga sedih. Sebelum menjadi juniorku, kau sudah seperti adikku. Jangan membuatku sedih. Contoh tokoh lain yang memiliki suara sedang adalah Oprah Winfrey, Barack Obama, dan Hillary Clinton. Umumnya, suara tinggi terdengar ceria, suara sedang terdengar lembut, dan suara rendah terdengar berat. Sementara suara Lee Byung-hun dan Lee Jin terdengar lembut dan berat. Suara bariton memiliki frekuensi 90 hingga 100 Hz, sehingga terkenal stabil, cerdas, dan dapat dipercaya. Kita lihat Obama dalam pidatonya sebagai kandidat presiden Kita lihat Obama dalam pidatonya sebagai kandidat presiden di konvensi Partai Demokrat pada 2012. Suara baritonnya yang menggema bagaikan seorang penyanyi telah menghipnotis para audiens. Rakyat Amerika seakan tidak sedang mendengarkan pidato seorang politikus, melainkan konser seorang penyanyi. Amerika, kita tidak bisa mundur. Ada banyak hal yang harus dilakukan. Banyak anak-anak yang harus dididik. Banyak tentara veteran yang harus dijaga. Ekonomi yang harus diselamatkan. Kota yang harus dibangun kembali. Dan lahan pertanian yang harus dilindungi, demi keluarga yang harus dijaga dalam kehidupan yang harus dipulihkan. Kita tidak boleh mundur. Amerika, kita tidak bisa mundur. Kita tidak bisa berjalan sendirian. Detik ini, pada pemilihan ini, kita harus bersumpah sekali lagi demi masa depan kita. Mari kita penuhi harapan-harapan itu. Janji-janji perlindungan tanpa pengecualian, janji Amerika dan pesan-pesan dalam kitab suci. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami, berkatilah Amerika Serikat. Ada satu pertanyaan yang dilakukan kepadanya Ada satu pertanyaan yang diajukan kepada saya oleh pembisnis, dokter, pengacara, akuntan publik, dan konsultan profesional. Bagaimana caranya agar bisa bersuara bagus? Pekerjaan mereka mengharuskan memiliki suara yang dapat dipercaya, suara yang dibutuhkan saat mengajari atau memerintah bawahan, berkonsultasi dengan pasien, atau berdiskusi dengan klien soal masalah hukum atau akuntansi. Apabila seorang CEO memberikan perintah dengan suara serak atau cempreng, apakah anak buahnya dapat benar-benar merasakan keseriusannya? Tentu wibawa dan penyampaian pesannya akan menurun. Yang lebih parah, ada kemungkinan kepemimpinannya akan goyah. Sebagai komandan tertinggi di perusahaan, ia tidak bisa menjadi kaya dengan karakter suara yang tidak bagus. Bagaimana dengan dokter? Tidak berlebihan jika dokter disebut profesi yang mengandalkan kepercayaan.
Bagaimana kita akan mempercayakan hidup kita kepadanya jika ia tidak bisa dipercaya? Oleh karena itu, seorang dokter perlu meyakinkan dengan suara sedang. Pasien akan menjauh jika seorang dokter berbicara dengan suara tipis dan lemah, atau dengan cepat dan tidak jelas. Membentuk suara bariton dengan latihan. Begitu pula dengan pekerjaan lainnya, mereka memerlukan pelatihan suara sebagai bagian untuk meningkatkan daya saingnya. Untuk menyulut rasa percaya diri mereka, ini yang saya katakan. Anda tidak perlu kecewa karena tidak dilahirkan dengan suara bagus. Dengan latihan giat, Anda bisa membentuknya. Para penyiar rata-rata memiliki suara yang bagus. Tidak sedikit di antara mereka yang memiliki suara merdu harus berlatihan suara voice training. Oleh karena itu, Anda juga sebaiknya menjalani latihan tersebut selama beberapa bulan. Pasti Anda bisa memiliki suara bagus. Tentu ada juga orang yang tidak berhasil. Orang yang memiliki kelainan pada pita suara, bersuara serak, bersuara gemetar, atau bersuara tipis dan tinggi. Tidak juga membaik meskipun telah berusaha. Namun, umumnya mereka yang mengikuti sekolah vokal dapat mengeluarkan suara bulat. Ada 4 hal yang saya fokuskan saat melatih vokalisasi suara sedang. Gerakan getaran garis tulang pipi. Ulangi. Gunakan getaran garis tulang pipi. Tidak ada penyanyi bertulang pipi lebar yang tidak bersuara dalam. Semakin lebar tulang pipi, suara akan lebih menggema seperti kontrabas. Jangan mengeluarkan suara hanya dari bibir dan tenggorokan untuk menggetarkan tulang pipi. Anda dapat berlatih vokal a, o. Suara akan menggetarkan tulang pipi, suara a akan memperlebar rongga suara, dan suara o akan membentuk bibir dengan tegas. Membuka diafragma. Anda dapat melakukan ini dengan teknik pernafasan ala Choi Bol Am yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan mengeluarkan suara pa, Anda akan merasakan suara semakin dalam. Anda dapat merasakan gema suara yang semakin luas dengan menggaum seperti harimau atau menguap. Menyimpan banyak udara di mulut. Hal ini sesuai dengan istilah Gonggiban Soriban dari YGB. Jangan memberi penekanan di tenggorokan dengan kondisi bahu tegang. Jangan juga mengeluarkan suara hidung. Jangan berbicara dengan cepat. Suara sedang tidak cocok dengan cara bicara yang cepat seperti senapan. Untuk bisa menghasilkan suara sedang yang optimal, tempo bicara harus diatur dengan baik. Perhatikan juga kondisi mental dan atur pernapasan. Laut yang jernih oleh Song Joong Ki atau Kim So Hyun. Suara bak laut jernih. Suaranya yang stabil sangat enak didengar. Suaranya membuat saya fokus pada acara. Suaranya menghanyutkan. Komentar umum para pemirsa tentang suara Song Joong Ki ketika membawakan narasi film dokumenter MBC pada 2011, Judge of South People. Ulangi, Judge of South Pole. Ia berhasil memikat hati penonton dengan suaranya yang jernih. Seperti wajahnya yang polos, suara sedangnya dipenuhi rasa ingin tahu, ditambah artikulasinya yang tepat dan napas yang tenang. Hal itu membuat pemirsa tertarik untuk duduk di depan televisi. Suara jernihnya mempresentasikan anak muda usia 20-an yang sehat dan segar. Suara sedangnya berbeda dengan suara Lee Byung-hun dan Lee Seo-jin. Jika suara merdu serupa dengan laut biru yang dalam dan tak berujung. Suara Song Joong Ki mirip dengan laut yang dalam tetapi jernih. Dapatkah Anda membayangkannya? Cobalah untuk menonton drama The Descendant of the Sun. Song Joong Ki menghidupkan karakter tokoh Kapten Yoo Si-jin sebagai tentara yang romantis, sederhana, jujur, dan cerdas melalui suaranya. Berikut ini adalah beberapa bagian dalam dialog. Mau aku minta maaf atau mengaku? Jangan anggap dirimu kalah karena ketahuan. Semakin kau begitu, semakin aku suka. Setelah ini, pikirkan aku saja. Aku akan melindungi tanah airku. Tidak ada tugas yang lebih penting bagiku daripada kehormatan bangsa. Aku bukan om-om.
Aku percaya dengan teman-temanku, maka kau juga harus mempercayai mereka. Putuskan dengan tenang sambil melihat badanku yang seksi dari belakang. Kita lihat 3 kalimat awal. Kalimat pertama membuat penonton wanita berdebar tanpa henti. Suaranya semakin menambah cita rasa romantis. 2 kalimat berikutnya mengandung semangat patriotik seorang tentara. Suara sedangnya menampilkan karakter tentara dengan baik, sedangkan 3 kalimat terakhir menunjukkan humor dan kelakar menyebalkan khas anak muda. Terutama lelucon terakhir. Kalimat itu dipenuhi dengan humor menggoda dan nakal. Suaranya yang jernih membuatnya mampu menampilkan berbagai adegan romantis, dapat dipercaya dan cerdas, seperti batu jamrud yang memantulkan sinar hijau terang dan misterius. Suaranya pun merefleksikan berbagai karakter dengan baik. Lawan mainnya, Song Hye-kyo, juga memberikan perpaduan yang manis dari segi suara. Keduanya menyajikan harmonisasi sempurna yang tetap enak dinikmatin walaupun hanya lewat suara seperti ketika mendengar sandiwara radio. Song Hye-kyo memiliki suara yang jernih, cerah, dan murni seperti citra dirinya. Jika Anda mencari wanita dengan suara sejenis lautan, maka ia termasuk di dalamnya. Temukan range jangkauan vokalmu dan berlatihlah. Pemeran drama My Love from the Star, Kim So Hyun, juga memiliki suara sedang yang kuat dan menarik. Ia menggunakan suaranya secara leluasa dalam drama ini. Ia bernapas dengan tenang dan artikulasinya yang tepat hampir setara dengan seorang penyair. Banyaknya udara di dalam mulut membuat suaranya bergema lebih keras. Anda akan terhanyut dalam dramanya jika sudah mendengar dialognya. Kau tahu kenapa orang-orang takut mati? Sebab ia akan dilupakan. Sebab dunia yang ditinggalkannya akan tetap sebagaimana adanya. Sementara ia akan dilupakan. Namun aku tidak takut. Meskipun aku meninggalkan dunia ini dan pergi ke dunia lain sehingga tidak ada seorang pun yang mengingatku. Aku tidak peduli. Namun sekarang, sepertinya aku agak takut, karena sekarang ada seseorang tidak ingin melupakanku. Suaranya ini mencapai puncaknya dalam iklan Lemona. Ia seakan sedang berbicara dengan suara baritonnya yang seksi kepada sang pacar. Biar aku yang membawakan semuanya, karena kau terlalu cantik. Banyak wanita yang melihat iklan ini terpesona oleh suaranya. Kim So Hyun berlatih vokalisasi secara khusus sejak remaja. Ibunya memasukkan ke kursus akting atau kursus berbicara agar ia yang pemalu bisa berinteraksi dengan orang lain. Ia memiliki kelas akting, dan ini terjadi saat ia duduk di kelas 1 SMA. Sejak ia aktif mengikuti kelas akting dan klub teater, suara baritonnya terbentuk. Pada saat bersamaan, sifatnya yang tertutup perlahan-lahan berubah menjadi terbuka. Untuk menghasilkan suara bariton, diafragma harus terbuka dan mampu menghirup banyak udara di dalam perut, sehingga rasa keberanian pun terasa dengan sendirinya. Suatu hari, seorang sales asuransi berwajah tampan datang kepada saya. Ia adalah pegawai baru di perusahaan asuransi. Ia memperkenalkan dirinya dengan nada soul yang khas. Ia ingin memperbaiki suaranya yang tinggi dan beralih profesi menjadi tutor di perusahaan. Suaranya yang tinggi membuat tenggorokannya sering serak dan tidak nyaman, serta ia ingin memiliki suara bariton seperti Song Joong-ki. Saya memintanya untuk menganalisis suaranya sendiri. Coba tekan pusar Anda dengan kedua ibu jari, lalu keluarkan bunyi A. Bunyi A yang paling terasa nyaman adalah suara asli Anda. Hasilnya, ternyata jangkauan range vokalnya bisa sangat rendah. Ia sebenarnya bersuara rendah, tapi pekerjaan menuntutnya untuk mengeluarkan suara tinggi. Karena itu, tenggorokannya selalu serak. Beruntung ia telah beralih ke pekerjaan yang tidak memerlukan suara tinggi. Jika ia melatih suara rendah dengan baik, ia juga bisa mengeluarkan suara bariton seperti Song Joong-ki. Song Joong-ki atau Kim So Hyun adalah contoh pemuda usia 20-an yang memiliki suara sedang.
Suara seperti ini akan mengesankan bagi tim pewawancara kerja dan menumbuhkan rasa percaya diri yang terbentuk saat latihan. Anna Taylor Kaya Karakter oleh Kim Seong-jo atau Jun Hyun-moo. Beri karakter pada ketenangan ucapan. Kita ketahui 60 detik lagi, 60 Second Man. Yang terkenal dengan kalimat ini adalah Kim Seong-jo. Pembawanya yang tenang dan peka sebagai pembawa acara membuat acara Superstar K begitu menyenangkan. Ia membuat penonton berdebar-debar dengan kalimat di atas, yang dilontarkannya dengan suara sengau yang tinggi pada momen yang menentukan. Ia adalah seorang entertainer yang luar biasa menggabungkan kelebihan seorang penyiar, announcer, dengan kepekaan untuk menghibur. Kita dapat menemukan kualitasnya dengan melihat program siaran yang serupa, The Great Bird. Pembawa acara yang bertema audisi ini adalah seorang penyiar wanita. Wanita yang berangkat dari seorang presenter berita menarik perhatian dengan gaun one piece tanpa lengan dan potongan rambut pendek yang sesuai dengan program hiburan. Namun, perannya tidak lebih dan tidak kurang dari seorang pembawa acara biasa saja. Sepanjang acara, ia hanya membacakan naskah layaknya seorang penyiar dan tidak pernah sekalipun menampilkan daya tarik humanis atau kalimat yang identik dengan dirinya. Lalu, keseruan atau ketegangan dramatis program itu merosot jauh. Di titik ini, tampak suara Kim Seong-jo bersinar di beberapa program hiburan. Suaranya tetap tenang seperti penyiar, tapi juga diiringi oleh suara sengau seperti seorang entertainer. Sekarang ia banyak melakukan improvisasi dalam program King of Masked Singer tanpa kehilangan inti acara tersebut yang menunjukkan karakternya dengan baik. Suaranya yang menghibur dan improvisasi tidak tampak dilebih-lebihkan atau dibuat-buat. Oleh karena itu, bintang tamu pun terbahak-bahak dengan sendirinya. Ia menapaki jalan sebagai entertainer karena karakter terpendam yang ada dalam dirinya. Ia pernah menggantikan Son Suk-hye sebagai pembawa acara sebuah program, tetapi tidak berlangsung lama. Pada saat berdiskusi terkait mantan Presiden Yoon Do-hwan dengan penulis editorial, saya tidak bisa menahan diri untuk menirukan suara mantan Presiden Yoon Do-hwan. Semenjak itu, saya menjauh dari program analisa berita, ungkapnya setelah meninggalkan pekerjaan itu. Jun Hyun-moo juga memiliki suara entertainer. Ia juga terkesan ceriwis seperti Kim Seong-jo dan memiliki selera menghibur yang bagus. Ia menunjukkan kefasihan bicaranya dengan suara hidung yang tinggi yang dikeluarkan secara bebas. Suaranya yang menggema yang rendah, meskipun pernah dicap tidak sensitif karena kadang berimprovisasi secara berlebihan. Sekarang ia dicintai oleh banyak orang. Kemampuannya membawakan acara dapat dikalkulasikan sebesar 80% dan citra ceriwisnya sebesar 20%. Bakat menghiburnya bukan bawaan lahir, tetapi ia kembangkan dengan usaha. Saya adalah tipe pengusaha. Saya bisa sampai seperti ini berkat usaha, walaupun ada hal yang tetap tidak bisa kita peroleh hanya dengan usaha. Orang-orang seperti Yoon Ji-won, Kim Jong-min, dan Ta Jae-hoon lucu sejak lahir. Sesuatu yang tidak bisa diikuti dengan mudah lewat usaha. Mereka sangat bebas dan memiliki kreativitas atau bahan lelucon yang sulit ditemui pada orang biasa. Setiap kali syuting bersama mereka, saya selalu berpikir dari mana mereka dapat ide mengatakan itu. Untuk entertainer wanita, kita bisa menyebut Oh Jung-yoon dan Choi In-gyung. Sekarang ini selain berperan sebagai jurnalis, penyiar juga dituntut untuk memiliki bakat sebagai pembawa acara. Panggung gerak akan sempit jika hanya mengandalkan cap sebagai penyiar dan citra sebagai pembawa acara. Oleh karena itu, banyak entertainer yang kini mulai bermunculan. Para penyiar pun sejak dini sudah memimpin menjadi entertainer. Suara entertainer adalah cheerleader. Kalau begitu, apa yang dibutuhkan dalam suara entertainer? Ada 3 hal. Pertama,
Berbicara dengan jelas, ini merupakan hal mendasar bagi seorang penyiar. Siapapun yang ingin menjadi penyiar harus menguasai hal ini pada saat latihan vokal. Para calon penyiar berlatih artikulasi dengan berbicara sambil menggigit pulpen. Caranya dengan menggigit pulpen atau pensil dan pastikan terdapat ruang gerak bagi lidah. Lalu bersuaralah. Anda dapat menggunakan bunyi berikut untuk latihan. Aya, e, o, ye, o, yo, e, yu, e, u, i. Ganada, rama, ba, saja, caka, tapaha. Gang, nang, dang, rang, mang, bang, sang, ang, jang, cang. Kang, tang, pang, hang. Gak, na, dak, rak, mak, bak, sa, ak, jak, cak, kak, tak, bak, kak. Ki, ni, di, ri, mi, bi, si, el, ji, ci, ki, ti, pi, hi. Selanjutnya, suara hidung bernada tinggi. Suara hidung cocok untuk menciptakan suara ceria, aktif, atau menyenangkan. Berbeda dengan berita, program hiburan lebih banyak menggunakan suara hidung untuk meningkatkan respon bintang tamu. Untuk bisa mengeluarkan suara hidung, Anda harus tahu jenis-jenis suara yang mengaktifkan organ bunyi. Anda dapat membentuk suara hidung melalui latihan mengeluarkan bunyi seperti hong kong song, gerakan bibir, ma bapa, ma bapa, ma bapa, ma bapa, gerakan rahang, ta nada, ta nada, ta nada, gerakan lidah, rariru, 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 gema hidung, hong kong song, hong kong song, hong kong song, hong kong song. Terakhir, suara ritmis. Program hiburan harus berirama seperti gelombang, kadang pelan, kadang cepat, kadang tinggi, kadang rendah. Dengan begitu akan terasa keseruannya. Nada rendah dan lambat pada saat pembukaan, serta nada tinggi dan cepat pada saat muncul adegan yang seru. Seorang entertainer dapat berfungsi seperti cheerleader yang membuat bintang tamu bersemangat dengan suaranya. Pembawa acara komedi dengan kekuatan kata-katanya oleh Yoo Jae-suk atau Kim Gura. Pendengar yang baik adalah pembicara yang baik. 2 Days, 1 Night, Infinity Challenge. Suara yang menggema di ruang keluarga pada hari Minggu malam. Penonton dibuat tergelak dengan tingkah konyol para pengisi acara yang berlarian ke sana kemari demi melaksanakan sebuah misi. Coba perhatikan dua kalimat di atas sekali lagi. Di belakang kata 2 days ada kata 1 night. Kemudian kata infinity diikuti oleh challenge. Dari judul singkat tersebut sudah terlihat karakteristik program hiburan yang berbeda dengan program hiburan lainnya. Sebuah acara yang ramai dengan sorak-sorai. Komedian pembawa acara program hiburan berbicara seperti memukul janggu. Mereka mampu mengontrol volume suara dengan baik. Mereka tidak pernah berkata datar dan lurus sepanjang acara, karena akan membuat acara menjadi membosankan dan kehilangan peminat. Dengan pengaturan dinamika suara seperti ini, humor khas komedian akan hidup. Pembawa acara Infinity Challenge, Yoo Jae-suk, mengungkapkan tentang awal mula ia menjadi komedian. Singkatnya, sewaktu masih sekolah, saya berusaha keras membuat teman-teman saya senang. Saya sangat suka melihat mereka tertawa sehingga selalu berupaya untuk membuat mereka tertawa. Bahkan saya pernah sengaja menjawab salah meskipun saya tahu jawabannya, supaya teman-teman tertawa. Pria yang juga dijuluki Yoo Neo-nim atau Dewa Yoo mencapai posisi sebagai pembawa acara komedian nasional setelah sekian lama tidak terkenal. Ia memulai debutnya sebagai komedian pada 1991 dan hanya menjadi komedian kelas teri hingga akhir tahun 90-an. Pada 2003, ia berhasil menyabet penghargaan kategori Variety Show dalam acara MBC Entertainment Awards, dan sejak itu ia memulai reputasinya sebagai pembawa acara terbaik hingga sekarang. Ia memiliki citra lembut dan baik hati, dan tahu bagaimana memecahkan suasana.
Dua sisi citra ini sangat cocok untuk seorang pembawa acara komedian. Citranya seperti seorang teladan sangat sesuai dengan peran seorang pembawa acara yang harus memimpin acara dengan tenang. Ia tidak takut menjadi bahan tertawaan dan menampilkan dengan sempurna kemampuannya sebagai seorang komedian. Hal itulah yang membuatnya menjadi raja pembawa acara komedian dan mampu menyukseskan beberapa program populer seperti Infinity Challenge, Happy Together, Running Man, dan Same Bed Different Dreams. Dalam program-program tersebut, Anda dapat melihat karakteristik Yoo Jae-suk sebagai pembawa acara, yaitu peduli dan mendengarkan. Ia tidak pernah menguasai panggung atau memonopoli mic seorang diri. Justru sebaliknya, ia memberi kesempatan bicara sebanyak-banyaknya kepada tamu dan panelis, sementara dirinya mendengarkan dengan seksama. Kenapa ia lebih tertarik untuk mendengarkan? Ia berkata seperti ini, bila kita ingin seseorang menyukai kita, kita harus mau mendengarkan bagaimana perasaan orang itu dan apa yang diinginkannya. Karena sudah begitu, orang itu pasti akan menyukai kita. Kefasihan berbicara ataupun suara tidak penting. Kim Gura juga merupakan pembawa acara komedian. Saat ini, ia menjadi pembawa acara Radio Star, King of Masked Singer, My Little Television, Same Bed Different Dreams, dan War of Words. Sebenarnya, ia tidak memiliki karakter yang khusus dan luar biasa sebagai seorang komedian. Lalu, bagaimana ia bisa berdiri tegak sebagai pembawa acara komedian? Ada cerita menarik soal ini. Tak Jae-hoon pernah bertanya kepadanya, Gura, bagaimana bisa orang sepertimu yang tidak punya talenta dan satupun kemampuan yang mumpuni, punya banyak acara siaran? Kim Gura pun menjawab dengan mantap. Betul sekali, tidak ada satupun yang saya bisa. Entah itu meniru suara, menari, atau menyanyi. Singkatnya, saya tidak punya karakteristik apapun. Tak Jae-hoon memandanginya dengan mata terbelalak. Ia khawatir ketidakacuhan Kim Gura semakin parah, seolah-olah antara tahu dan tidak. Kim Gura pun pelan-pelan membuka mulutnya. Walaupun begitu, saya punya satu hal. Selain mengontrol bola, kecepatan juga penting bagi seorang pitcher. Saya pun memiliki kecepatan itu, cepat menangkap, karena itu saya bisa makan dan hidup dari siaran. Kim Gura memiliki kepekaan yang luar biasa. Kepekaannya ini membuatnya bisa disejajarkan dengan pembawa acara komedian lainnya. Anda bisa melihat improvisasi cerdasnya dalam program-program yang dibawakannya. Ia bisa berdiri di garis terdepan berkat kepekaan yang membuat lidah tajamnya bisa bereaksi secara spontan. Lidah tajam Kim Gura sebenarnya lebih dekat dengan belak-belakan. Ia mampu menyadari tatapan orang lain. Jika ada yang berusaha menyembunyikan keadaan dirinya yang sebenarnya, maka Kim Gura akan membongkarnya tanpa ampun. Bila sudah begini, pembawa acara dan bintang tamu dapat mengobrol dengan nyaman tanpa ada tirai penutup, seolah-olah sedang duduk bersama sebuah ruang sauna. Itulah yang membuat perasaan menjadi lebih baik, seolah sesuatu yang tersumbat telah terbuka saat menonton acara Kim Gura. Kim Gura juga mengatur dinamika suaranya dengan mahir saat memainkan lidah tajamnya. Ia akan menggunakan aksen saat menekankan sesuatu dan menggunakan nada biasa di saat normal. Mulut Kim Gura seperti drum. Suara drum yang penuh dengan beat-beat kuat membuat rasa stres pendengarnya melayang dalam sekejap. Latihan vokal sangat dibutuhkan untuk menjadi komedian ataupun pembawa acara hebat. Dengan latihan vokal, Anda juga bisa meniti jalan menjadi pembawa acara komedi seperti Yoo Jae-suk dan Kim Gura. Jika Anda resah karena suara Anda tidak bagus, Anda bisa mendengar saran Kim Gura. Dalam buku Utgyoya Seongonghanda atau Success with Luck, ia menuturkan bahwa suara bukanlah hal yang mutlak, kompleks seperti yang juga bisa disembuhkan dengan usaha mendengar suara komedian Park Yung Rim saat ia debut pada 1998. Siapa yang mengira ia akan sukses menjadi pembawa acara?
Sebenarnya asas lama-lama suka juga berlaku bagi suara. Suara yang tidak enak lama-lama akan diterima jika sering didengarkan. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk menumbuhkan rasa suka. Sering-seringlah berbicara, sebab aktif berbicara justru lebih baik. Jujur tanpa dibuat-buat oleh Jung Yeon Jung atau Lee Min Woo. Mengena dengan kata biasa. Berkata dengan sungguh-sungguh dan sederhana, itulah yang paling penting. Wah, cantik sekali. Betul, aku juga sudah lama menginginkannya. Kata-kata seperti ini lebih mengena. Inilah insting manusia. Saat merekomendasikan restoran, apakah kita menjelaskan rasanya begini dan begitu? Pasti kita akan langsung pada kesimpulan. Seperti enak, mantap, luar biasa. Itulah ungkapan home shopping host yang biasa menjual produk hingga 100 juta won per menit. Jun Yong Jung, ia menjelaskan rahasia penjualannya adalah berbicara dengan sederhana dan sungguh-sungguh. Ia adalah ratu penglaris yang mencatat rekor penjualan sebesar 10 miliar won pada 2011, 160 miliar won pada 2012, dan 240 miliar won pada 2013. Pada 2015, ia berhasil memecahkan rekor dengan catatan penjualan 9 miliar won selama 210 menit dalam program Fashion Lotte Home Shopping. Jung So, rekor ini sangat hebat mengingat acara ini tayang di malam Sabtu ketika semua perusahaan home shopping berkompetisi dengan ketat. Ia mampu menyingkirkan perusahaan pesaing yang terkemuka dan memimpin dengan keuntungan 3 kali lipat dari penjualan biasa yang hanya sekitar 3 miliar won. Anda akan mengerti jika melihat ia berbicara dengan suara yang tinggi. Ia seakan tidak sedang menjual produk, melainkan hanya bercerita dengan hangat. Sebenarnya ia bersuara rendah. Setelah lulus dari jurusan drama, ia bekerja sebagai reporter demi menyambung hidup. Namun, setelah 8 kali melakukan kesalahan, akhirnya ia harus berhenti. Setelah itu, ia mulai menjajaki dunia home shopping host dan mulai kembali latihan vokal dan artikulasi dari awal. Ia berlatih A, I, U, E, O sambil menatap cermin dan menaikkan tone suaranya. Ia juga berlatih sambil menggigit pulpen untuk mengeluarkan lafal yang tepat terutama untuk label asing. Otot wajahnya yang tadinya tidak terpakai kini mulai lentur. Hasil latihan kerasnya itulah yang melahirkan suaranya gini. Ciri khas ucapannya adalah mampu menyentuh perasaan para ibu rumah tangga. Ia berbicara seakan bukan sebagai seorang home shopping host, melainkan seorang ibu rumah tangga yang sedang ikut arisan. Ucapannya tidak sulit, ia hanya menggunakan ucapan sehari-hari dengan nada tinggi. Ada lagi senjata yang tidak biasa dilepaskan darinya. Setelah berbicara panjang lebar, ia akan beraksi seperti seorang ibu-ibu. Hebat kan? Kenapa? Wah, ia juga memanfaatkan waktu jeda dengan baik dan mengatur tempo. Banyak bicara belum tentu baik. Ia harus membuat para pendengar lebih mendekat dengan memberikan jeda di antara ucapannya. Kata-katanya secara alami menggelitik perasaan para ibu rumah tangga. Konsumen membuka hatinya dengan senang hati, begitu pula dengan dompetnya. Ia mengungkapkan rahasia kemampuan bicaranya. Orang yang pandai berbicara adalah yang berbicara dengan mudah. Dalam ucapannya, ia tidak menggunakan istilah atau kata yang sulit. Orang yang pandai berbicara hanya kesulitan saat menulis karena ia berusaha mencari kata yang keren. Tingkat pemakaian kata asing menjadi tinggi. Tulisan yang disusun dari kata yang biasa dipakai atau contoh yang sering kita temui lebih cepat mengena di hati. Omongan juga demikian, tidak ada yang perlu ditambah lagi jika sudah menggunakan kata atau contoh yang sensitif, sederhana, cepat, menarik, hidup, manis, asam, dan menusuk. Jangan merayu dengan memaksa. Shopping host Lee Min Woo pintar menyentuh perasaan wanita dengan perasaannya. Ia bisa meningkatkan penjualan hingga 3 miliar won hanya dalam waktu 1 jam. Dengan citranya sebagai pria baik, ia mampu menarik simpati konsumen wanita.
Oleh karena itu, ia juga kerap muncul dalam tayangan home shopping yang mengiklankan produk untuk wanita seperti pakaian, make up, hingga pakaian dalam. Gaya bicaranya yang lembut dan hangat membuat para wanita hanyut tanpa daya. Ucapannya sama sekali tidak terkesan memaksa orang untuk membeli produk. Bahkan pernah pada satu siaran ia berkelakar hingga membuat rekannya sesama host tidak bisa berkata-kata. Kibarkan bendera dengan semangat sambil mengibaskan sebuah blues. Ia lebih mengutamakan pemirsa untuk menikmati acaranya. Berikut ini pendapatnya tentang gaya bicaranya sendiri. Saat berbicara, saya tidak berpikir bahwa saya harus membujuk lawan. Saya lebih suka membuat orang-orang yang tidak berminat merasa senang daripada memaksanya membeli produk. Jika kita menceritakan kelebihan produk dengan cara yang menarik dan menyenangkan, orang yang melihatnya pun akan menikmatinya dan bisa jadi ia akan membelinya. Saya tidak suka memaksa dengan berkata, "Ini bagus, belilah." Penonton pasti akan memindah saluran jika terus dipaksa membeli barang yang tidak diminati. Oleh karena itu, ia lebih mengutamakan membuat orang senang, baik yang tertarik maupun yang tidak. Namun sebenarnya lewat hal tersebut, ia tengah memainkan sihir yang menyentuh perasaan halus wanita, sehingga mereka membuat dompet dengan sendirinya. Sehingga mereka membuka dompet dengan sendirinya. Ada satu kalimat yang menggambarkan kemampuannya mengungkapkan perasaan wanita. Ketika serial Chu Motor selesai, ia berkata seperti ini. Akting Jang Seung-hye sangat memukaukan. Saya juga akan menampar pipi jika menjadi dirinya. Menyentuh hati konsumen adalah keharusan bagi seorang pembisnis, bukan sekadar menjadi pilihan. Bidang penjualan sungguh luas. Ada produk, asuransi, mobil, dan teknik pun berbagai macam. Namun ingatlah bahwa hanya ada satu suara yang menarik bagi konsumen, suara yang mampu menyentuh perasaan. Ucapan yang dingin dan rasional oleh Son Suk-hye atau Kim Joo-ha. Pertanyaan sedingin es dan sikap netral. Anda mengatakan bahwa peta yang terpampang di koran Mainichi hanyalah laporan berita dari sebuah surat kabar. Padahal dalam naskah perjanjian damai dengan Jepang yang membuat peta ini dan peta detail lainnya dijelaskan bahwa atas perintah Tentara Aliansi, hak administrasi Jepang atas Pulau Dokdo atau Takeshima telah dicabut sejak 29 Januari 1946. Kalimat di atas dilontarkan presenter Son Suk-hye dalam acara Son Suk-hye Spotlight di MBC pada 2005 kepada anggota parlemen Jodai dari prefektur Shimane, Jepang yang bersikeras bahwa Pulau Dokdo atau Takeshima adalah milik Jepang. Politikus Jodai adalah orang yang membuat heboh dengan mengajukan rancangan peraturan pembentukan Hari Takeshima. Begitu ia mengeluarkan argumen yang tidak masuk akal dalam wawancara via telepon tersebut, Son Suk-hye langsung menyerang tanpa ampun di setiap celah dalam logikanya. Son Suk-hye menegaskan bahwa Pulau Dokdo atau Takeshima adalah milik Korea dengan berlandaskan pada data-data baik dari sisi Korea maupun Jepang. Ia dengan jelas mengungkapkan titik lemah pihak Jepang. Pada saat merancang peta kadastral wilayah Jepang modern, pemerintah Jepang memerlukan waktu 5 bulan untuk meneliti apakah Pulau Dokdo atau Takeshima ini termasuk dalam prefektur Shimane. Lalu, Naimu Daijin dan Daijokan mengirim surat resmi ke prefektur Shimane pada 17 Maret 1877, yang kini disimpan di Kobunroku yang berisi keputusan bahwa Pulau Uleng dan Pulau Dokdo merupakan wilayah yang tidak berhubungan dengan Jepang. Ketika Son Suk-hye menyebutkan catatan resmi pemerintah Jepang modern dengan suara yang lantang, politikus Jodai menjadi giguk. Ia terdengar jelas kebingungan lalu buru-buru mengakhiri wawancara karena alasan sibuk sambil berkata, "Ini adalah pembahasan di level pemerintahan."
Masih banyak lagi wawancara lainnya yang menunjukkan ketajaman dan kedinginan suara Son Suk-hye, misalnya dengan aktris Prancis Brigitte Bardot yang mengkritik budaya makan daging anjing, dengan politikus Hong Jung-pyo dari Grand National Party yang meminta Son Suk-hye bersumpah tidak akan maju dalam pilkada, atau dengan Park Geun-hye selaku pimpinan partai Grand National Party sebelum pemilu pada 2004. Hingga beliau berkata, "Anda mau ribut dengan saya?" Seluruh wawancara itu merefleksikan logikanya yang akurat. Karakter inilah yang membuatnya mampu membawakan acara 100 Minutes Discussion di MBC dengan mulus dan menyimpulkan topik diskusi tanpa condong ke sisi manapun. Son Suk-hye merupakan presenter yang paling pandai berbicara di antara presenter lainnya, dengan kepala dingin dan sisi rasionalnya yang sangat luar biasa. Ia tidak pernah berbicara panjang lebar seorang diri. Seorang pembawa acara yang menguasai mic di depan bintang tamu bukanlah pemandangan yang bagus. Senjatanya adalah pertanyaan sedingin es dan sikap netral. Ia kerap kali membuat lawan bicara tak berkutik dengan pertanyaan yang tajam di waktu yang tepat. Mereka jadi kehilangan ambisi untuk meneruskan perdebatan. Banyak wawancaranya yang menunjukkan hal ini dengan baik. Pertanyaan-pertanyaan dinginnya itu muncul dari keakuratan logika berpikir yang berasal dari banyak membaca. Dalam buku How to Win Any Argument, Robert Mayer menekankan tentang pentingnya pertanyaan dan mengatakan bahwa pertanyaan dapat menembus lawan bicara yang keras seperti tembok batu. Inti dari obrolan yang menggerakkan lawan bicara adalah dengan melemparkan pertanyaan yang membuat berpikir dan membuat mereka mengungkapkan apapun yang mulanya tidak ingin mereka katakan. Pertanyaan yang membuat mereka tidak bisa menjawab dengan sederhana hanya dengan menggerakkan kepala atau dengan jawaban ya atau tidak. Son Suk-hye juga orang yang bersikap netral. Ia tidak pernah mengeluarkan pertanyaan yang mendukung partai politik tertentu. Ia juga tidak terjun ke politik. Ia selalu berada di tengah-tengah untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan berbagai posisi. Tindakannya untuk menjaga kenetralannya ini sungguh di luar bayangan. Ia selalu menolak ajakan makan bintang tamu karena menurutnya kedekatan personal dapat membuka kemungkinan campur tangan dalam siaran yang semestinya netral. Ia menghindari hubungan interpersonal yang tidak perlu agar bisa tetap netral dari awal hingga akhir. Suaranya sebersih wajahnya yang awet muda. Ia tidak membiarkan satu kata pun keluar dari mulutnya secara sembarangan. Suaranya hanya untuk membawa pertanyaan tajam yang dilontarkannya dari posisi netral, seperti pesawat pengebom yang hanya terbang untuk menjatuhkan bom dengan tepat di wilayah musuh. Oleh karena itu, suaranya penuh dengan citra dingin dan rasional. Jadikan kelemahan sebagai daya tarik. Demikian halnya dengan pembawa acara Kim Jo-ha yang pernah mengatakan bahwa 8% hal yang membentuknya adalah mimpi buruk bernama Son Suk-hye. Pembawa acara wanita biasanya hanya berperan untuk mendukung pembawa acara pria, tetapi ia muncul sebagai sosok independen dengan suara sedangnya. Terlebih lagi, ia berambut pendek dan suka memakai jaket berkerah seperti pria. Ia terus bergerak tanpa henti dan membedakan dirinya dengan pembawa acara wanita lain dengan citra netralnya. Suaranya memberikan kesan dingin dan rasional seperti pria. Kalimat-kalimat berikut ini dapat menggambarkan hal tersebut. Bagaimana pendapat Anda tentang orang tua yang langsung menghampiri atau mengobati saat ada anak tetangga yang terluka, tetapi acuh tak acuh saat anaknya sendiri yang terluka? Saya penasaran apa yang dirasakan warga kota Gumi yang tidak mendapat suplai air bersih selama 4 hari. Tentang pemerintah yang mengirimkan bantuan makanan minuman kepada korban gempa di Jepang. Dari Late Night News MBC pada 2011. Anda katakan untuk menjadi pembawa acara harus siap menyerahkan segalanya.
Apa saya juga terlihat demikian? Dalam wawancara dengan politikus Kong Yong-suk di program News 8 MBN pada 2015. Kepala Spek Lab Lee Sun-mi juga menangkap bakatnya tersebut dan mengulas tentang citra netralnya dan suara sedangnya yang menarik. Keterbatasan presenter Kim Jo-ha adalah suara sedangnya yang tebal. Ia sangat bagus dalam melaporkan berita, namun ia sangat tidak cocok bila menjadi pembawa acara program edukasi. DJ radio atau reporter acara show, semua itu akan menjadi seperti berita karena ia membawakannya dengan gaya pembawa berita. Suara sedang merupakan kelemahan baginya, namun ia mampu mengangkat suara sedangnya itu sebagai karakter netral penuh karisma. Tidak ada yang bisa menandingi keunikannya di antara para pembawa acara wanita yang memesona. Ia berdiri tegak sebagai pembawa acara wanita nomor 1 yang menjadi role model mahasiswi dan disukai oleh fans wanita maupun pria. Setiap pembawa acara memiliki suara khas masing-masing, namun tidak akan ada yang Setiap pembawa acara memiliki suara khas masing-masing, namun tidak akan ada yang membantah bila role model para calon pembawa acara adalah Son Suk-hye dan Kim Jo-ha. Oleh karena itu, mereka yang ingin sukses sebagai pembawa acara harus berlatih memupuk suara yang dingin dan netral. Sentuhan suara yang lembut oleh Lee Kyung-hee dan atau Sung Si-kyung. Suara yang menemani selama 20 tahun. Selamat malam, kembali lagi di acara Love Day di KBS School FM bersama saya, Lee Kyung-hee. Seperti biasa kami akan memperdengarkan musik yang menenangkan untuk Anda yang ingin beristirahat setelah melalui hari yang melelahkan. Ia mengumpulkan energi baru dengan me time dan yang pasti ini waktunya untuk cinta, musik, dan kenangan. Suara hangat yang melantun dari radio setiap malam. Di sini, Lee Kyung-hee membacakan kisah para pendengar dengan suara lembut dan hangat. Suaranya tidak hanya menarik bagi pendengar tertentu, tetapi bagi semua orang, baik tua maupun muda, maupun laki-laki dan perempuan. Terutama karena ia tidak menonjolkan tentang dirinya, melainkan membawakan kisah-kisah hidup yang sederhana dan secara tenang. Hangatnya kebahagiaan tersampaikan dengan baik lewat suaranya. Ia menunjukkan dirinya yang sebenarnya saat menyampaikan kalimat berikut. Kebahagiaan yang ditemukan dan dikisahkan orang lain. Tidak ada maknanya kebahagiaanmu harus kau temukan sendiri. Ada banyak kebahagiaan dan kita wajib menemukan kebahagiaan itu. Wanita yang memiliki kemampuan khusus dengan suaranya ini memulai karirnya pada 1998 lewat program Lee Kyung-hee Gayu Walk yang kemudian berubah nama menjadi Love Day with Lee Kyung-hee yang terus mengudara selama 20 tahun hingga saat ini. Pendengar yang sangat menyukai suara Lee Kyung-hee, pendengar akan mudah bosan dengan suara yang terlalu menonjol. Semenjak suara Lee Kyung-hee tidak meraih popularitas besar di satu era, tetapi tidak pernah memudar meskipun waktu telah berlalu. Ia bisa membawakan acara morning show selama 25 tahun karena alasan yang sama. Ia bisa menyatu dengan bintang tamu dengan suaranya yang lembut dan hangat. Ia lebih suka membuat bintang tamu bisa bercerita secara terbuka, semenjak ia hanya menjawab iya dan bertanya sekali. Bintang tamu pun merasa seakan beban dan rasa gugupnya hilang tanpa jejak saat berhadapan dengannya. Oleh karena itu, ia mampu menarik simpati bintang tamu dan pendengar di seluruh negeri. Ia menuliskan dalam bukunya Nanyeon Twigo Sipji Ahta atau I Don't Want to Run Away sebagai berikut. Baik,
Pembawa acara ataupun DJ tidak boleh menjadi tokoh utama seorang diri. Begitu pula saat program yang ia bawakan menggunakan namanya sebagai judul. Sampai kapanpun tokoh utama di sebuah program adalah sang bintang tamu. Yang ingin diketahui penonton atau pendengar adalah kisah atau ucapan sang bintang tamu, bukan kemampuan pembawa acara dalam membawakan acara tersebut. Dengan demikian, berbicara dan disokong oleh suaranya yang hangat dan menyentuh, ia mampu menarik simpati lawan bicara hingga ke tingkat tertinggi. Karena siapapun yang mendengar suaranya akan mengangguk dan merasa mendapat penghiburan hati. Semanis bunyi violin. Selamat tidur. Sung Si Kyung yang terkenal dengan kalimat pengantar tidur di atas juga memiliki suara yang lembut dan hangat. Ia mampu menawan lawan bicara dengan suara baritonnya yang manis seolah sedang menyanyikan sebuah lagu balad. Pendengar yang telinganya peka setiap malam berdebar-debar dengan kalimat selamat tidurnya. Ia dipanggil sebagai Raja Balad bukan tanpa alasan. Dalam sebuah kuesioner baru-baru ini pun suaranya mendapat pengakuan. Ia terpilih sebagai aktor nomor 1 untuk membacakan buku dengan suaranya yang lembut, menyingkirkan Lee Seung-gyun, Jo Seung-woo, dan Kim Soo-hyun. Lalu, deklamasi puisi bertajuk Tell Love yang selalu dibawakannya di radio dengan suara semanis madu dikenal luas hingga sekarang. Entah ia yang bersandar di lenganku atau aku yang berbaring dalam tawanya, kami berjalan pelan-pelan menuju jalanan yang gelap tanpa pernah menentukan menu. Romantisme absurdnya yang memungut daun yang jatuh untuk diselipkan di dalam buku puisi. Omelan berisiknya yang menerbangkan lelah yang menumpuk di pundakku, permata musim gugurku yang usang. Terima kasih, kamu yang selalu ada untukku, begitu saja. Apa yang harus dilakukan jika ingin meniru suara hangat Lee Kyung-hee dan Sung Si Kyung? Pertama, berlatihlah membaca buku sambil tersenyum dengan mata dan bibir. Senyum harus bisa terbentuk di wajah secara alami saat berbicara. Selain itu, kebaikan juga harus tersirat dalam ucapan. Selanjutnya, lafalkan dengan halus. Maksud ucapan akan tersampaikan dengan baik. Jika setiap bunyi dilafalkan dengan kuat, suara harus mengalir dengan lancar seperti melodi biola. Dengan mengikuti dua hal ini, Anda akan bisa mengeluarkan suara yang dapat mencairkan hati lawan bicara yang keras seperti es sekalipun. Demikian bab terakhir yang di bab 5 dari buku yang berjudul Bicara Itu Ada Seninya, Rahasia Komunikasi yang Efektif, Oh Soo-young, dosen dan pakar komunikasi terkenal di Korea Selatan. Dengan berakhirnya saya membacakan buku ini, berakhir pula bacaan buku yang berjudul Bicara Itu Ada Seninya. Oke, jangan lupa subscribe, like, and komennya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.